firman Allah yang akan diseberangkan buat kami sekalian. Tuhan, tolong kami semua dalam jam pemberitaan ini, dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, ambil alih, curahkan hikmat, pengertian, kuasa, sehingga kami semua dapat dibawa kepada pengertian, dan hari lepas hari iman kami bertumbuh. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kami yang ada ini Tuhan. Kuduskan, layakkan kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang firman itu dinyatakan di dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua alat yang kami pakai, kuduskan dan berkati. Dan biarlah ini boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai di dalam jam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala bentuk pekerjaan kuasa setan yang berusaha untuk mencuri benih kebenaran yang akan ditaburkan, kami tidak izinkan. Kami minta kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Hati dan pikiran kami, ruangan tempat ini, bahkan situasi lingkungan ini ada di dalam penguasaan Tuhan. Sehingga setiap benih kebenaran itu akan jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hormat hanya bagi Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sore ini bersama dengan saya katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, terima kasih tentunya buat waktu yang terbaik ini. Saya diberi kesempatan lagi untuk ada di persekutuan doa di tempat ini untuk berbagi berkat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita memperhatikan teks di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 akan menjadi sorotan khotbah pada kesempatan sore diberkati ini. Dan saya rindu kita semua akan membacakan teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga setelah Bapak Mama Saudara menemukan teks ini. Kisah 1 ayat yang ke-8. Baik, kalau sudah temukan katakan amin. Baik, oke. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalimat kita temukan di dalam ayat yang ke-8 ini ada kata akan dan ada kata kalau. Kalau ada kata akan dan kalau, itu menunjuk bahwa peristiwa itu belum terjadi. Ya saudara, kapan ini peristiwa baru terjadi? Nanti Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama dan seterusnya. Itulah saat dimana penggenapan dari Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita membaca ayat 8 ini dalam tempo waktu itu, atau dalam saat yang dimana Yesus katakan sebelum dia terangkat ke sorga, itu murid-murid belum menerima yang namanya Roh Kudus. Mereka belum menerima yang namanya Roh Kudus turun ke atas mereka. Ini barulah sebuah janji. Tetapi janji itu kemudian digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, tepatnya pada hari Pentakosta. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan, tapi beda dengan saudara dan saya yang hidup di zaman ini. Ayat ini tidak lagi bermakna akan. Ayat ini tidak bermakna lagi kalau. Karena saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus, kita sudah dimateraikan, kita sudah terima Roh Kudus waktu kita menjadi percaya. Amin. Amin. Atau masih ada yang ragu belum terima Roh Kudus? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang Kristen tertentu yang ragu
bahwa dia ini pikir Roh Kudus ini ada di dalam dia hidup kosong deh. Ya saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasa di KPI tertentu, KKR tertentu ada undangan altar call. Saudara, undangan altar call-nya pendeta bilang begini, siapa yang belum terima Roh Kudus maju ke depan. Nah ini yang majelis di gereja juga maju di depan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, ini majelis ini selama ini dia majelis tapi Roh Kudus tidak ada di dalam dirinya, atau dia tidak tahu bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, harusnya semua orang percaya menyadari bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus itu sudah diberikan kepada saudara dan saya waktu kita percaya kepadanya. Perhatikan ayat ini, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Saya mau tunjukkan ayat ini buat kita sekalian. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Ya, perhatikan, saya bacakan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Lalu ada kalimat selanjutnya, dimateraikan dengan apa? Roh Kudus. Jadi waktu kita percaya dimateraikan, itu kalimat yang mungkin lebih gampang dimengerti adalah dikasih tanda. Materai itu adalah tanda, keabsahan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, tanda bahwa kita ini orang percaya, Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena kalau tidak ada Roh Kudus, maka kita belum terima tanda sebagai orang percaya. Kalau kita belum terima tanda sebagai orang percaya itu Roh Kudus, maka saudara dan saya boleh bilang Anda Kristen, tapi di mata Tuhan Anda bukan Kristen. Anda boleh berkata saya pengikut Yesus, tetapi kalau saudara tidak terima yang namanya Roh Kudus waktu saudara percaya, maka saudara sebenarnya bukan orang percaya, hanya percaya tempelan saja. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, makanya yang tahu kita percaya sungguh atau tidak, itu tidak ada satu manusia pun. Pendeta pun tidak tahu, orang di sekitar kita pun tidak tahu. Tapi Tuhan sendiri yang tahu. Lu ini percaya betul-betul atau percaya putar balik, percaya sungguh-sungguh atau percayanya hanya abal-abal, itu Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang tahu, maka Tuhan yang akan membaptis orang itu dengan Roh Kudus. Saudara baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 3, ayat Alkitab mengatakan dengan jelas, Yohanes bilang begini, saya akan membaptis kamu dengan air, tetapi yang akan datang kemudian untuk melepaskan kasutnya pun, tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptiskan kamu dengan roh dan dengan api. Jadi Roh Kudus itu tidak bisa dikasih oleh manusia. Roh Kudus itu hanya bisa diberikan oleh satu pribadi. Dialah Allah yang memberikan kepada kita Roh Kudus. Makanya Allah tidak bisa kita tipu. Allah tahu persis kamu percaya sungguh-sungguh atau percayanya tidak sungguh-sungguh. Allah tahu persis. Karena itu kalau Dia tahu persis, ketika kita menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Dia, Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah saudara, ada dua tanda yang akan kita alami kalau kita menerima Roh Kudus. Menurut Kisah 1 ayat 8 tadi, dikatakan dengan jelas, kamu akan menerima kuasa. Itu satu. Jadi kalau Roh Kudus itu datang dalam hidup kita, kita pasti dapat yang namanya kuasa. Itu sudah pasti, saudara. Yang kedua, baru dikatakan di dalam teks itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu dua tanda kalau Roh Kudus itu sudah materaikan orang. Itu dua tanda kalau Roh Kudus itu ada di dalam pribadi kita. Itu dua tanda yang tak bisa terhindarkan. Kalau saudara menjadi orang percaya, maka Roh Kudus ada dalam hidup saudara, dan saudara akan menerima kuasa Allah, dan kemudian menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, itu tanda ada tidak? Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau tidak ada berarti saudara tidak punya Roh Kudus. Ya, karena itu ayat bilang Roh Kudus turun kamu punya kuasa. Roh Kudus turun kamu jadi saksi. Kalau dua ini tidak ada, berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena tidak mungkin
Dari mana ada Roh Kudus tapi orang itu tidak punya kuasa? Itu bertentangan dengan ini ayat. Bagaimana orang punya Roh Kudus tapi dia tidak bersaksi? Itu bertentangan dengan ini ayat. Jadi saya mau tanya, yang salah Yesus atau kita yang salah? Hah? Otomatis kita lah. Mana mungkin Yesus salah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu hari ini kita mau cek ini. Jangan sampai betul kita ini jadi Kristen tapi saudara Kristen-Kristenan yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh orang Kristen. Percaya kita ini hanya percaya abal-abal. Atau kita tahu bahwa kita sudah percaya tapi kita tidak yakin dengan pekerjaan Roh Tuhan yang diberikan di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau Roh Kudus turun, ayat tadi mengatakan kamu akan terima kuasa. Kata kuasa itu ditulis dalam bahasa asli Alkitab dunamis atau dunamin atau dinamit, atau lebih tepat lagi kekuatan yang menghancurkan. Jadi kalau saya bawa dinamit datang ke tempat ini atau bom ke tempat ini, maka tinggal hitungan menit saja ini gedung semua rata. Ya saudara, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, itu kuasa yang dipakai di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi Tuhan bilang begini, kalau Roh Kudus itu turun di atas kamu, kamu akan punya kekuatan untuk meledakkan, kekuatan untuk menghancurkan, kekuatan untuk melakukan yang namanya transformasi. Makanya orang Kristen kalau terima itu kuasa Roh Kudus, mereka punya kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, waktu Roh Kudus itu turun, kuasa itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kekuatan yang pertama yang terjadi adalah bagaimana murid-murid itu mengalami suatu perubahan, ya, suatu perubahan cara berpikir. Saudaraku, ketika Roh Kudus itu turun, perubahan cara berpikir itu terjadi oleh karena pekerjaan kuasa Allah, oleh karena Roh Tuhan yang masuk tinggal, oleh karena dunamis, oleh karena dunamin itu datang di dalam hidup murid-murid, sehingga murid-murid yang tadinya pikiran mereka tidak sejalan dengan firman, pikiran mereka tidak seturut dengan kehendak Allah, pikiran mereka disesatkan. Saudara, begitu kuasa Allah itu turun, mereka punya hidup berubah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mulai memahami tentang firman Allah, mulai mengerti tentang firman Allah. Karena itu Yesus pernah bilang begini dalam Matius 22 ayat yang ke-29. Matius pasal 22 ayat yang ke-29. Ayat ini mengatakan begini, Matius pasal 22 ayat 29. Perhatikan teks ini, Matius 22 ayat 29. Minta tolong bantu baca satu orang. Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu sesat karena sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kata kuasa itu dipakai kata dunamis. Jadi saudara, ayat ini berkaitan erat dengan soal kuasa dari Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus itu tidak dipahami atau tidak dimengerti, maka itu berkaitan dengan tidak mengerti juga terhadap kitab suci. Kenapa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena kita ini mau belajar kemanapun, kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam botong-pung hidup, botong-pung pikiran terhadap firman Allah Tuhan akan pernah terbuka. Ya saudara, Anda mau datang PD tiap minggu rajin-rajin, ikut gereja rajin, saudara ikut semua pelayanan rajin, tapi kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hidupmu, Anda tidak akan mengerti kitab suci. Tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena yang bisa membuat kita mengerti kitab suci itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Makanya Yesus bilang di dalam ini ayat, kamu akan sesat. Kata sesat itu dipakai kata planeo dalam bahasa Yunani, yang artinya kamu salah jalan, kamu akan keliru, kamu kena tipu kalau kamu tidak mengerti kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Karena tanpa kuasa Tuhan, orang tidak mungkin bisa mengerti tentang firman Allah. Dan kalau tidak mengerti firman Allah, jalan pasti salah. Amin. Makanya banyak orang Kristen rajin gereja,
Tapi firman Tuhan no son mengerti. Dia lebih percaya nenek pun omongan, kakek pun omongan, tokek pun bunyi. Itu yang dia lebih percaya. Padahal dia rajin pergi gereja, ibadah non-stop. Saudara. Itu firman itu dikhotbahkan berulang-ulang kali. Tetapi ajaran yang masih ditanam di dalam otaknya bukan ajaran firman Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Masih percaya penyembahan-penyembahan kepada berhala. Masih pergi ke kuburan minta petunjuk. Masih saudara yang diberkati Tuhan cari-cari orang pintar. Padahal saya ulang lagi, dia Kristen. Rajin pergi gereja. Tapi dia tidak mengerti kitab suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena apa? Karena pikirannya belum dikena bom. Belum kena dinamit. Belum ada kuasa yang menghancurkan. Karena kalau ada kuasa menghancurkan, pikiran-pikiran yang lama akan diubahkan. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada satu kebenaran sejati. Dan itu adalah firman Allah. Amin. Amin. Makanya Alkitab bilang begini toh, kalau roh kebenaran itu datang, Yohanes 16 ayat yang ke-13 ya, coba kita lihat itu ayat. Saudaraku, Yohanes 16 ayat yang ke-13, kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Saya bacakan teks ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau roh kebenaran, roh kudus itu datang, dia akan pimpin orang dengan kuasanya kepada segala kebenaran. Jadi tidak mungkin orang yang terima roh kudus jalannya salah. Orang yang terima roh kudus dia keliru, dia tersesat, dia kena tipu. Tidak mungkin. Karena yang pimpin dia bukan dirinya sendiri, tetapi roh Allah itu yang memimpin dia. Dan pasti memimpin kepada segala kebenaran. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak saudaraku orang-orang yang berkedok persekutuan doa juga. Saya mesti ngomong ini. Tapi sebenarnya prakteknya adalah praktek perdukunan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Satu hari saya khotbah di Sikumana. Ada orang bersaksi tentang, mungkin saya sudah pernah sampaikan di tempat ini atau belum ya. Saudara, ada orang bersaksi bilang, tim doa bilang memtua sakit karena masalah ini itu. Dan untuk itu penebusan mesti terjadi. Dan penebusan itu harus dilakukan dengan cara membunuh babi warna merah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini cari babi warna merah di mana? Ya saudara. Maka mereka mulai cari dari Atambua, perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, sampai ke Tamlolong, saudaraku, ujung Pulau Timur. Mereka tidak dapat babi warna merah, hanya dapat babi warna pink. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Habis bersaksi, saudara, lalu kemudian selesai kebaktian, ini nona tanya beta, Bapak kira-kira di Alor ada babi warna merah kosan? Saya bilang di Alor jangankan merah, putih pun tak ada. Di Alor itu babi hanya warna hitam semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang itu orang bilang doa, doa bukan doa yang pakai saudaraku Alkitab punya, itu doa yang pakai setan punya di dalam. Ya, saudara, karena itu ingat baik-baik. Kita butuh kuasa Tuhan. Kalau ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita, tidak ada yang datang tipu kita. Orang-orang yang pakai kedok nabi-nabi palsu, orang-orang yang pakai kedok saudara ajaran-ajaran perdukunan, yang saudaraku hanya membuat nama Yesus seolah-olah jadi tameng di depan mereka. Tetapi ajaran yang disampaikan bukan ajaran firman Allah. Tetapi saudara, kalau Roh Kudus ada, kita tahu bedakan mana itu benar dan mana itu salah. Tapi kalau sana ada Roh Kudus, lu tahu benar salah dari mana. Apalagi model lu yang baca Alkitab Senin Kamis, apalagi model lu yang dengar khotbah lari keluar pirain tampar, lu lebih banyak dari yang lain-lainnya, dan lu pasti akan tersesat.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu ingat baik-baik, saudara, betapa penting Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena kalau Roh Tuhan ada, Dia tuntun kita kepada segala kebenaran. Amin. Saudara, kata kuasa itu bukan hanya sekedar membongkar kita pun pikiran. Jadi itu Roh Kudus kalau turun tuh Dia bongkar kita pun pikiran semua, kas ancor pikiran-pikiran lama. Ya, pikiran salah Dia keserubuh semua. Saudara, yang kedua, kalau itu Roh Kudus turun di atas hidup seseorang, atau kuasa itu ada, dunamis itu ada. Kolose 1 ayat 11 mengatakan begini. Saya bacakan teks ini. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-11. Perhatikan teks ini. Kolose 1 ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Saudara perhatikan kata kuasa itu dipakai kata yang sama, dunamis, dunamin. Artinya datangnya dari Roh Kudus. Jadi kita ini akan dikuatkan di dalam segala kekuatan oleh Roh Kudus. Dunamis. Untuk apa? Kalau Roh Kudus itu kasih kita kekuatan, dikatakan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam pribadi orang percaya, masalah itu boleh datang, tantangan boleh datang, ujian boleh datang, pencobaan boleh datang. Tetapi itu orang pasti akan bertahan. Itu orang akan tekun, itu orang akan sabar. Karena Roh Kudus yang kasih kekuatan di dalam dia. Tapi kalau saudara Roh Kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang hadapi masalah, jangankan masalah berat, masalah ringan pun orang bisa bunuh diri. Orang bisa minum baygon. Orang bisa lari ke tempat-tempat yang saudara katanya memberi penghiburan. Kenapa? Karena sekali lagi, dia tidak punya kekuatan untuk bisa menanggung. Tetapi kalau saudara dan saya, Alkitab bilang Roh Kudus turun ke atas kita, ada kuasa. Dan kuasa itu memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan dengan sabar. Amin. Sekarang saya tanya, kalau begitu mungkinkah orang yang penuh dengan Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus gantung diri? Tidak mungkin. Jadi kalau saudara pergi melayat di orang meninggal, saudara tanya, Mam tua mati kenapa? Tadi malam Mam tua minum baygon. Oh, itu berarti dia tidak dipimpin Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang dipimpin Roh Kudus minum baygon, saudara. Tidak ada. Karena orang yang dipimpin Roh Kudus, masalah datang dia mampu menanggungnya dengan tekun dan sabar. Karena ada kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan itu tidak berasal dari dirinya, tapi dari Roh Allah yang dicurahkan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang lebih parah lagi kalau di gereja dia bahasa roh minta ampun, tapi waktu menghadapi masalah dia lari lebih duluan. Nah itu lebih parah. Itu pertanyaannya, bahasa roh kau itu bahasa dari roh mana? Itu pasti roh setan yang kasih kau bahasa itu. Karena kalau roh Tuhan yang kasih kau bahasa itu, dia tidak hanya kasih kau bahasa roh itu, tetapi dia kasih kau kekuatan untuk bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Ya, itu Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh dilupakan. Jadi saya ulang, kalau Roh Kudus ada, yang pertama kita punya kekuatan yang lemah. Yang pertama kita yang bodoh, yang sesat, yang salah pikirannya kita, Tuhan rubahkan semua pikiran kita. Kedua, kalau kuasa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, sekali lagi, kita yang lemah, kita yang terbatas, kita yang kadang mau menyerah di tengah jalan, tapi karena ada kuasa diberikan kepada kita, kita mampu menanggungnya dengan tekun dan dengan sabar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, yang ketiga untuk bagian pertama ini. Kata kuasa itu kembali muncul di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-5. Saya mau bacakan teks ini buat kita. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Perhatikan, saya bacakan teks ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata kekuatannya di dalam ayat ini
itu lebih tepat ditulis dengan kata kuasa. Kenapa? Karena dipakai kata dunamin. Sama dengan Kisah 1 ayat 8, sama dengan saudara Kolose 1 ayat 11, sama dengan Matius 22 ayat 29, itu sama. Nah, saudara, ayat itu bilang begini, kalau orang memungkiri, kata memungkiri itu dipakai kata arneomai, yang artinya menolak. Kalau orang menolak kekuatan, menolak kuasa Roh Kudus, menolak dunamis, menolak itu kekuatan dari Allah bekerja di dalam hidupnya, maka ibadahnya itu akan menjadi ibadat lahiriah. Yang namanya lahiriah itu adalah ibadat yang kelihatan. Kelihatan dia pergi gereja, kelihatan dia pergi persekutuan, kelihatan dia Kristen, itu lahiriah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau cuman lahiriah, itu ingat ya, manusia itu terdiri dari dua, lahir dan batin. Yang lahir itu yang kelihatan, batin tidak kelihatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ayat ini bicara bahwa hanya secara lahiriah, berarti otomatis batinnya tidak ikut ibadah. Kenapa batin tidak ikut ibadah? Ya karena dia memungkiri kekuatan Allah. Dia menolak kuasa Allah. Dia menolak Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau orang menolak kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dia pun diri, batinnya tidak akan berubah. Ya. Manusia batinianya tidak akan pernah berubah. Dia memang kelihatan beribadah, tetapi dia akan tetap dikuasai oleh berbagai nafsu. Ayat 6, perhatikan. Sebab di antara mereka, 2 Timotius 3, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara lihat, jadi mereka dengar firman, suka sekali KPI, suka ya KKR, suka, tetapi mereka sendiri tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena mereka memungkiri, menolak kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup mereka. Makanya saudara dengar, ada banyak orang rajin gereja, isap rokok tidak berhenti. Ada banyak orang rajin gereja, minum larut tidak berhenti. Ada banyak orang rajin gereja, selingkuh tidak berhenti. Ada banyak orang rajin gereja, saudara terkasih dalam Tuhan, pencuri korupsi nomor 1. Ada begitu banyak orang rajin gereja, rajin persekutuan, rajin pelayanan, bikin KKR di mana-mana, tapi hidupnya tidak berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa? Karena dia menolak kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dengar baik-baik, tidak ada manusia bisa rubah manusia. Yang bisa rubah kita hanya Roh Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Karena itu kalau saudara datang kebaktian, buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Sebab kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, tidak ada dosa yang bertahan. Karena kuasa itu adalah dunamis. Dia akan hancurkan semua karakter-karakter busuk, semua kelakuan-kelakuan yang jelek oleh kekuatan kuasa Roh Kudus akan dihancurkan. Amin. Lupung tukang nafsu, lihat orang ku anak nona, lihat itu nanti akan noise semua kalau Roh Kudus turun. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau Roh Tuhan tidak kerja, percuma. Makanya orang pergi gereja tetapi rokok dia taruh di selip di dalam Alkitab. Ya saudara. Khotbah terlalu lama dia keluar tahan, isap tahan 1 batang, baru masuk kembali lanjut lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Ya karena memang tidak mau memberikan hidupnya untuk Roh Kudus bekerja. Roh Tuhan bekerja, percuma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita semua yang hadir pada kesempatan ini mesti sadar bahwa kita semua tidak ada yang bisa rubah kita pun diri. Yang bisa rubah kita pun diri ini hanya Roh Tuhan saja. Hanya Roh Kudus. Anda mau undang pendeta dari Afghanistan, Amerika, Palestina, Norwegia, Belanda dan semua negara, lu undang datang ikut lu ikut itu KKR semua. Tapi sekali lagi lu pertobatan berhitung 3 menit. Kapan itu 3 menit? Waktu altar call. Karena begitu altar call pendeta undang maju, Anda mulai berdoa dan gemetar. Haleluya Tuhan, aku bertobat. Pulang masih di tengah jalan kumat.
Karena Roh Kudus tidak bekerja dalam hidupnya. Saudara ingat, Roh Tuhan itu penting. Kalau tidak ada Roh Tuhan, hidup tidak akan pernah berubah. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, kita butuh Roh Kudus. Amin. Sebab kalau ada Roh Kudus pasti ada kuasa. Ya. Kuasa untuk apa? Saya ulang lagi, menghancurkan kita pikiran yang salah. Kuasa untuk menghancurkan kita punya pemahaman-pemahaman yang bodoh. Itu kuasa Roh Kudus yang akan hancurkan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus turun ke atas hidup kita, sekali lagi, Dia akan menghancurkan kekuatan kita yang lemah. Dia akan menghancurkan kekuatan kita yang terbatas, yang gampang putus asa, yang gampang saudaraku menyerah di tengah jalan. Dia akan hancurkan. Karena Dia memberikan kekuatan yang baru, spirit yang baru, roh yang baru, supaya kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kalau kuasa itu turun ke atas hidup saudara dan saya, Alkitab berkata sekali lagi, Dia akan membuat saudara dan saya tidak hanya melakukan segala sesuatu secara lahiriah, tetapi batin kita alami perubahan. Kita mengalami perubahan. Ibadat kita bukan hanya ibadat yang biasa-biasa, tapi ibadat yang dimana kita semua mengalami kuasa jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau ini tiga kita sudah alami dalam hidup kita, oleh karena Roh Kudus memberi kuasa di dalam hidup kita, maka orang itu tidak mungkin tidak akan bersaksi. Tidak mungkin tidak bersaksi. Kode pun hidup yang dulu penyembahan berhala, sekarang susonde. Dulu yang pikirannya buruk, pikirannya tidak benar, sekarang susonde. Mana dia mau diam? Saudara, dia pasti akan bersaksi. Dia akan pasti bicara di mana-mana bahwa dulu beta pun pemahaman, aduh terlalu keliru. Beta pikir gereja iya, tetapi nenek moyang juga iya. Beta pikir Alkitab iya, tetapi ada tradisi juga iya dulu. Tapi karena Roh Tuhan turun ke atas saya, sekarang saya tahu hanya satu kebenaran di atas segala-galanya, dan itu adalah firman Allah. Amin. Itu kalau Roh Kudus, saudara. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu pasti bersaksi. Tidak mungkin tidak bersaksi, saudara. Orang yang penuh Roh Kudus juga akan bersaksi. Kenapa? Karena dia punya pengalaman hidup terlalu banyak dengan Tuhan. Waduh, beta pun masalah ini bukan ringan. Dia mulai bersaksi. Saudara terkasih dalam Tuhan, mulai dari laki son tahu diri, anak-anak, tapi beta bersyukur beta pun badan kilo tambah naik terus ya saudara. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Kalau tidak ada Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, lumayan bersaksi. Saudara-saudara, bulan lalu beta berat 60. Ini bulan 45. Saudara, beta rasanya sebunuh diri 5 kali tapi belum mati-mati. Ya itu saudara, karena memang dia tidak ada kuasa. Mau ngomong apa? Saudara yang diberkati Tuhan. Karena sekali lagi, mau bersaksi apa kalau tidak mengalami kuasa Allah? Tapi kalau saudara alami kuasa Roh Kudus, tidak mungkin saudara tidak bersaksi. Kok mujizat terlalu banyak lah. Tiap hari saudara alami pertolongan Tuhan. Tiap hari saudara mengalami kekuatan dari Tuhan. Stok kesaksianmu tidak akan berkurang. Dan engkau akan mulai bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Yesus itu omong itu mantap. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, lalu kamu akan menjadi saksiku. Dia tidak suruh jadi saksi dulu. Bagaimana mau jadi saksi kalau tidak ada kuasa Roh Kudus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin bisa bersaksi. Tetapi sekali lagi, waktu Roh Kudus turun, orang akan terus bersaksi kepada banyak orang. Karena sekali lagi, kuasa itu mengerjakan sesuatu di dalam hidup. Saudara, bagaimana kita tidak bersaksi? Kita akan berdiri dan berkata kepada orang, dulu saya tukang mabok. Lu tahu kau sana di cabang Gang Damai, beta yang suka pajak orang. Beta kalau ketemu orang malam-malam dia akan pukul dia. Tapi bersyukur Tuhan tangkap beta. Ini hari beta berdiri untuk menyatakan kuasa Tuhan. Itu bukan karena beta, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam beta hidup. Amin.
Tapi kalau dia masih mabok sampai ini hari, mau ngomong apa? Kalau kau masih selingkuh sampai ini hari, mau ngomong apa? Kalau kau masih pelakor sampai ini hari, mau ngomong apa? Lo omong habis orang bilang, pelakor satu mulai firman Allah. Padahal, ya saudara, orang kan lihat hidupmu. Makanya banyak orang sudah tidak bisa jadi saksi. Kenapa hidupnya tidak jadi berkat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupnya tidak jadi berkat. Makanya penting sekali anak-anak Tuhan jadi berkat. Saudara, kita mesti alami perubahan dulu. Kalau saudara baca suratan Timotius, Rasul Paulus bilang orang yang baru bertobat tidak bisa berbicara. Baru bertobat saya tidak bisa bicara, apalagi yang tidak bertobat. Suratan Titus mengatakan tutup mulut mereka, jangan biarkan mereka berbicara. Sekarang ini yang tukang selingkuh bisa khotbah di mimbar. Sekarang ini yang mabok laru dong bisa khotbah harba biru. Saudara, mau jadi berkat bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa. Ya, kalau kita mau bersaksi, hidup kita harus berubah dulu. Kalau kita mau berdiri dan menyatakan tentang kebenaran, kita dulu mesti berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak berubah tidak bisa. Makanya kita tidak mungkin bisa berubah sendiri. Tuhan kasih Roh Kudus sama kita, kuasa Allah sama kita. Memang kita belum sempurna, tapi tiap hari alami terus perubahan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiap hari kita alami terus perubahan. Sudah lama saya buat seminar di Sulamu sana, di antara para diaken dan majelis, saudara. Lalu ada yang bertanya, Pak Pendeta, apakah itu suratan Timotius itu berlaku sampai hari ini? Ya. Saya bilang lah, itu firmanmu tidak berlaku karena mana? Bapak, kalau berlaku kami semua tidak layak jadi majelis. Ya memang kau tidak layak jadi majelis. Kau hanya dipilih karena suara terbanyak, bukan Tuhan yang pilih kau. Sudah tahu diri begitu, mesti rubah toh. Masyarakat hidup sama Tuhan, terubah beta. Sudah tahu itu ayat omong, bukan mabok anggur. Istri suami dari satu istri. Bapak beta istri 3 bapak. Tidak bisa. Ya saudara, kepala rumah tangga yang baik disegani oleh anak-anak, itu Alkitab yang ngomong. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu berlaku terus. Sonde bilang hanya di dulu saya, bukan sekarang sonde. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya karena itu firman Tuhan. Nah karena itu hari ini sekali lagi kita semua ini kadang kita memang tidak bisa jadi berkat. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, padahal jadi orang Kristen, tugas kita yang paling utama itu beritakan Injil. Itu tugas paling utama. Bersaksi itu tugas utama. Bukan tugas kita bangun gereja, tugas kita bangun persekutuan doa, itu tugas nomor sekian. Tugas paling utama, terutama di atas segala-galanya adalah beritakan Injil. Jadi saksi, itu tugas yang Tuhan berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, itu tugas lu kerjakan kau belum? Nah itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau anda tidak kerjakan itu tugas, anda ini anak nakal. Ya, coba kita pun anak kita kasih tinggal di rumah, lalu kita bilang, nak, mama dan bapak ada pi persekutuan, ingat tadi piring kotor di belakang dong ada banyak. Ya saudara, lu pun tugas cuci piring. Mama dan bapak datang, ingat piring dong di tempat cucian piring sumber isi. Mama dan bapak pulang ternyata bukan piring berisi, piring tambah. Saudara, kira-kira itu apa yang akan terjadi? Apa yang dilakukan oleh bapak dan ibu? Saudara, bapak mungkin diam, tapi ibu tidak akan diam. Yakin 100%.
Ya, saudara. Itu akan Mama Tua mulai dari pasal 1 lebih duluan. Pasal 1 ayat 1 mulai berbicara, saudara. Tadi lu tuli kok, Mama dan Bapak mau jalan tuh, Mama ada pesan. Nana dia, memang bosong ini bisa. Kalau Mama dan Bapak jalan 1 menit, saya bosong mulai volley. Ayat 2 masuk. Ya, saudara. Itu bisa Mazmur 150 kalah, saudara. Karena mamtopung fasal akan lewat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Marah sekali karena anak itu tidak mengerjakan tugas. Saudara, ungkit-ungkitnya lebih banyak. Mungkin pasal 161, Mama tuh akan mulai hitung dari sejak kandungan di dalam kandungan. Bosan tahu Mama pun capek waktu 9 bulan. Bosan hanya Mama minta cuci piring sah. Mama pikul pasal 9 bulan. Itu 161. Pasal 161. Pasal 162 masuk. Ya saudara. Waktu Mama hamil lu tuh. Aduh, lu pembating kata lalu. Lu tendang kiri, tendang kanan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Tugasnya cuma 1, cuci piring. Saudara, Anda dengar baik. Tuhan pun kebaikan ini lebih dari botong Mama Bapak kandung. Dia kasih tugas buat tahun cuma 1, beritakan Injil. Tapi kita anak nakal, saudara. Kasih berkat kita. Waktu celaka motor Tuhan tolong, meskipun bibir tak bembeng. Ya saudara, Tuhan tolong. Anda ingat baik-baik. Waktu seroja, rumah tak bongkar, tapi lu selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu banjir, Tuhan tolong lu. Waktu kapal cepat tenggelam, lu tidak ada di atas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tolong. Tapi dia cuma bilang beritakan Injil. Banyak yang kepala batu. Banyak yang tidak melakukan tugas itu. Saudara, banyak yang malas. Makanya Yesus bilang begini. Ada orang dikasih talenta tapi dia kubur. Saudara, waktu Tuhan itu kembali dia bilang apa? Engkau hambaku yang malas, jahat dan tidak berguna. Bukan hanya malas, sumalas jahat, sujahat tidak berguna. Orang Kristen yang tidak mengerjakan tugas pemberitaan Injil sama seperti orang yang punya 1 talenta. Dia jahat, malas dan tidak ada guna. Kesemakan lu tidak ada guna. Kesnapas lu tidak ada guna. Kasih lu umur panjang tidak ada guna. Lebih bagus lu mati waktu masih dalam rahim. Amin. Amin. Woi, amin hilang. Amin. Nah, ingat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita beritakan Injil. Ini Tuhan pun kemauan buat kita semua, ya. Yesus tidak kasih pesan banyak-banyak. Matius 28 ayat 19-20 jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka untuk melakukan segala sesuatu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Itu perintah. Sebelum terangkat kisah 1 ayat 8, dia omong lagi, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Habis omong begitu langsung dia terangkat ke sorga. Itu pesan terakhir, tugas dia berikan kepada kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus, ya, pasal yang ke-6. Dia mengatakan begini, saudara, celakalah aku kalau aku ini tidak memberitakan Injil. Saya mau bacakan itu teks buat kita sekalian. Saudara lihat ayat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 ayat yang ke-16, sorry. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Celaka kalau kita tidak beritakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus pergi dan beritakan Injil. Saya besok akan khotbah di Semau, saudara. Lalu tadi malam saya dapat WA yang undang saya, bilang begini, Bapak, jam khotbah hanya 40 menit. Saya balas dia, saya menyeberang pulau setengah mati, lu suruh saya khotbah 40 menit. Lu cari pendeta lain, beta sampi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya bilang begitu sama dia bilang, Bapak jangan begitu. Ya. Saya bilang, iya. Saya tidak mau lu bilang 40 menit, kok berapa menit. Saya bilang, kasih tinggal, saya mau ngomong sampai kapan, saya ngomong. Ya saudara. Lalu dia bilang begini, Bapak, tapi dong mau apa? Ya. Dong mau pesta. Nah itu justru dong mau pesta itu kita batal dong pun pesta. Ya. Injil mesti diberitakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia bilang, oke, begitu baik su Bapak. Ya. Saya bilang, kan kalian juga nanti saya pulang. Saya khotbah lama pun nanti saya yang tagai. Ya, entah saudara. Saya akan langsung pulang. Lah kalian kan tidak pulang, kalian tinggal di itu pulau. Ya saudara. Jadi tidak usah bilang 40 menit. Kasih tinggal firman Allah diseberangkan. Lalu dijawab saya lagi begini, Pak Pendeta, kalau begitu saya titip pesan. Pesan apa? Nanti yang hadir banyak tukang mabok, selingkuh, tukang judi. Undang datang. Ya saudara, itu bagus. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Injil ini mesti diberitakan. Karena banyak orang yang saudaraku belum mengerti kebenaran. Yang belum saudara diselamatkan. Injil yang bisa menyelamatkan orang. Kita tidak bisa selamatkan orang dengan cerita dongeng. Kita tidak bisa selamatkan orang dengan datang undang makan. Yang bisa buat orang selamat adalah karena berita Injil. Anda tidak bisa bawa orang keselamatan hanya karena Anda tolong dia. Ya sudah, tolong dengan apa? Kasih dia beras, kasih dia uang, bantu dia. Tidak bisa selamatkan itu orang. Yang bisa selamatkan kalau Injil firman Allah diberitakan kepada orang itu. Dan siapa yang memberitakan? Saudara dan saya yang sudah terima kuasa Allah. Kitalah yang diperintahkan untuk memberitakan Injil. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup dengan teks ini, Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Supaya pulang dari tempat ini jangan ada yang tidak beritakan Injil. Semua yang sudah terima kuasa pulang dan beritakan Injil. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Mari sama-sama ya kita baca ayat-ayat ini dalam hitungan yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Roma 10, 13, 14, 15 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bagaimana orang bisa selamat? Satu, dikatakan ayat itu kalau berseru kepada Tuhan. Tapi bagaimana bisa berseru kalau tidak dengar? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ketiga, ingat. Jadi bagaimana selamat kalau tidak berseru? Mesti berseru. Tapi bagaimana mau berseru kalau tidak dengar? Nah, bagaimana bisa dengar kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara, bagaimana kalau tidak ada yang memberitakan? Saudara, bagaimana orang bisa memberitakan kalau tidak diutus? Ini 5 hal penting. Makanya Tuhan utus kita. Utus dengan cara apa? Beri kuasa Roh Kudus. Itu dia utus kita. Sekarang kita harus tahu, saya sudah diutus, maka tugas saya beritakan. Tugas saya beritakan supaya orang lain dengar, supaya orang lain berseru, supaya orang lain percaya kepada Yesus. Dan setiap lutut akan bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi di tempat kerja jangan diam. Di arisan keluarga jangan diam. Di tempat di mana engkau sekolah jangan diam.
omong firman, omong kebenaran, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan takut. Kisah 4 ayat 31 mengatakan begini, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini saya kutip saja. Bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas orang, memenuhi seseorang, maka dia akan memberitakan firman dengan berani. Tidak takut dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau penakut itu orang belum penuh Roh Kudus. Orang mesti berani beritakan Injil. Dan saudara lihat murid-murid itu tidak ada pantang menyerah mereka. Ya. Nah malam ini saya pesankan buat kita semua, jangan lupa Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya. Karena Roh Kudus sudah curahkan, kita sudah terima Roh Kudus, kuasa sudah ada dalam hidup kita. Kuasa sudah ada dalam hidup kita, kita sudah diubahkan Tuhan, kita sudah mengalami banyak perkara yang luar biasa oleh karena kekuatan Roh Kudus. Sekarang tugas kita adalah bersaksi, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Satu orang bertobat, Alkitab berkata sorga berpesta pora. Sorga berpesta karena ada satu orang yang diselamatkan. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran ini dan kita semua pulang untuk menjadi berkat. Bilang sama-sama dengan saya, Roh Kudus sudah dicurahkan. 1, 2, 3. Bilang sama-sama, saya sudah terima kuasa Allah. Amin. Saya percaya firman Tuhan. Satu kali lagi. Amin. Bilang samping kiri kanan, pulang jangan tutup mulut. Mus berani ya. Mus berani. 2 minggu yang lalu, apa 3 minggu yang lalu, ya saudara saya lupa ya, mungkin sekitar 3 mingguan yang lalu. Pas hari Minggu, saya khotbah di Oiba. Saudara, waktu itu seorang anak muda bersaksi begini. Ya, tadi saya datang, saya lewat pasar ikan. Ini kebetulan PD-nya di pasar, saudara. Ya, saya lewat pasar dan saya lihat ada 3 om-om. Mereka lagi minum mabok, lagi isap rokok, lagi main judi. Tapi Tuhan bilang sama saya, ini orang muda bilang, lupi, saudara. Wih, orang berani. Nepi dia mabok laru dong, ini lu pikir main gila. Ya, tapi dia yakin dengan kuasa Tuhan yang ada dalam dirinya, dia pergi. Dan dia bilang begini, kakak dong, permisi. Ya saudara, om permisi. Kenapa? Mabok. Ya, saudara. Tapi dia bersaksi, dia bilang sama mereka, dulu beta juga om dan kakak dong. Tapi sekarang Tuhan suubah beta. Janganlah, nanti kau masuk neraka. Dia begitu. Yang omnya dia habis omong begitu, dia langsung jalan. Saudara, dia tidak tunggu ada respon jawaban, tapi paling tidak dia sudah beritakan Injil beberapa menit. Saudara terkasih dalam Tuhan, lewat apa? Lewat kesaksian hidupnya. Dia punya kuasa untuk bersaksi, dia berani. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya dalam hati, untung lu son kena pukul. Karena ini kan mabok laru semua. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, orang mabok itu kan setengah sadar, ya, setengah tidak sadar. Ya, tak salah dia bangun, lu dan Alkitab tak lempar semua. Untungnya dia tidak bilang, mari kita buka Alkitab kita di dalam. Nah, ini lebih parah. Ya saudara, tentu tidak demikian. Tapi Tuhan beri dia hikmat, Tuhan beri dia kuasa untuk dia pergi dan menyatakan tentang Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya rasa ada banyak orang di sekitar kita yang kita suka biarkan. Ya, kita makan bakso sama-sama, traktir dia lagi, dia makan tambah lagi, tapi saudara tidak pernah beritakan Injil buat dia. Oh saudara diberkati, Anda rugi besar. Ingat bahwa Anda harus beritakan Injil. Amin. Ya, jadi kalau seundang orang traktir makan bakso lagi, itu kesempatan. Ya sudah, beritakan Injil itu. Ya, apalagi dia minta tambah, ya sudah, itu beritakan Injil. Ya sudah, rugi dobel ya. Makanya sudah terkasih dalam Tuhan, apalagi kalau saudara bikin acara ulang tahun, ingat, harus ada Injil diberitakan. Jangan hanya undang orang datang makan habis pulang, Anda rugi. Ya sudah, dia pun amplop paling tinggi 10.000. Ya, di dalamnya atau sentau. Ya sudah. Tapi paling tidak Injil diberitakan. Amin. Ya, amplop malas tahu, yang penting firman Allah disampaikan. Amin. Ya saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu ingat, jangan lupa itu. Kita punya tugas beritakan Injil. Amin. Ya.
Saudaraku, saya tergabung dalam arisan Haumeni Boniku. Haumeni itu adalah orang-orang Timor. Kebetulan saya punya darah juga ada darah Timor. Karena mama saya orang Timor, saudara, orang Amarasi. Nah, saudara, saya tergabung di dalamnya. Saudara, awal-awal arisan kami hanya pergi, omong kiri kanan tidak jelas-jelas. Ya. Saya berdoa dengan istri terus minta Tuhan beri kita hikmat supaya bagaimana suatu saat ini persatuan ini harus berubah, bukan hanya arisan saja, tetapi paling tidak Injil diberitakan di dalam. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan benar. Ya. Tuhan pakai cara-caranya, saudara. Ya. Ketuanya, saudara, padahal agamanya bukan Kristen, Katolik. Ya, itu susah. Ya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan pakai sekretarisnya sama-sama Kristen, tetangga saya lagi. Ya. Saudaraku, satu hari waktu seroja, saudara, dia punya rumah semua plafon hancur semua. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian saya pergi bantu untuk kerja. Ya. Kebetulan saya juga bisa pasang-pasang begini juga, ya, saudara. Itu belajar dari tukang senior. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya pipasang kesempatan bersaksi, saudara. Ya. Bersaksi lalu sedikit ngomong-ngomong, Bapak Karmana kalau ketemu arisan itu ibadah singkat Bapak. Oh, betul juga Bapak ya. Nah, saudara, ini sumasuk. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, betul. Akhirnya satu kali kami pertemuan arisan, dia kasih usul. Dia bilang lebih bagus kita datang ini jangan cuma makan kue, lalu arisan cabut lot, lalu kita kemudian bawa uang pulang. Kadang kita pulang tidak mau apa-apa. Ada bagusnya kita kumpul dan kita firman Tuhan sedikit, doa sedikit. Mantap. Nanti Pak Eben yang khotbah. Pas ya saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sekarang saudara tiap bulan kami kumpul, saya khotbah terus ya. Saudara, saya kadang-kadang bilang begini, sudah kasih majelis, tak usah Bapak sah. Jadi sudah tiap bulan saya khotbah terus sampaikan kebenaran. Luar biasa, Injil diberitakan. Sekarang tidak hanya tarik lot, tidak hanya kumpul-kumpul makan kue, makan jagung dan lain sebagainya, tetapi ada firman yang disampaikan. Amin. Nah, karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, jangan lupa, ingat baik-baik bahwa kebenaran harus disampaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini pesan buat kita semua, pulang dan cari berkat. Amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan sekali lagi terbaik buat Tuhan Yesus. Pemain musik maju ke depan, kita mensyukuri firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku. Kita naikkan ini.